Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kemudahan-Nya kepada kita untuk bersama-sama hadir di masjid ini untuk melaksanakan salah satu perintah-Nya, yakni menjalankan ibadah sholat subuh. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kembali kami bisa hadir silaturahim di masjid ini. Sehat Bapak-bapak, Ibu-ibu? Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Ini masih teringat 1 tahun yang lalu kami sowan silaturahim di masjid ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini sedikit kami akan mengingatkan kepada kami pribadi dan semoga nanti bisa bermanfaat untuk jamaah semuanya, tentang tujuan Allah menciptakan manusia. Jadi Bapak Ibu, manusia ini ada yang beriman, ada yang ingkar. Kemudian Allah menciptakan jin, itu ada yang beriman, ada juga yang ingkar. Hanya Allah menciptakan malaikat yang insya Allah beliau tetap beriman dan sami'na wa ata'na ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Allah menciptakan manusia ini tentu sangat-sangat ada manfaatnya dan ada tujuannya. Nah, kira-kira tujuan Allah menciptakan manusia ini apa tujuannya? Yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada sebagian dari kita kemudian yang menganggap bahwa ibadah ini adalah sesuatu yang itu bernilai ritual saja. Tetapi nyun sewu, yang namanya ibadah ini ada 2. Ibadah yang umum, kemudian ibadah yang khusus. Nah, ibadah yang umum ini adalah ibadah-ibadah yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Misalnya kita menghadiri undangan, kemudian
Di masyarakat ada undangan kerja bakti, kemudian ada siskampling. Nah, ini tergolong dari ibadah umum. Kemudian ibadah khusus adalah sesuatu yang itu bernilai ritual, misal sholat, kemudian membaca Al-Quran, berzikir, dan lain sebagainya. Termasuk yang baru kita laksanakan di bulan ini adalah puasa Ramadan. Ini adalah termasuk dari ibadah yang khusus. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebagai penutup dari apa yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, ada sebuah cerita bagaimana seorang hamba Allah, dia beribadah kepada Allah sebagai wujud penghambaannya. Ada seorang kakek yang dia setiap harinya ini selalu pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid. Nah, suatu ketika hujan turun dengan sangat lebatnya. Hujan turun dengan lebatnya. Nah, kemudian si kakek ini memaksa untuk tetap berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, tetapi karena kondisi jalan dari masjid menuju rumahnya belum beraspal, belum berkonblok, sehingga akses jalan ini menjadi kotor dan becek. Dan itu sempat ditahan oleh istrinya. Mbah Lanang, yo gandeng iki udan wis ora mangkat ning masjid pisang-pisang ora apa-apa. Enggak, saya akan tetap jamaah di masjid. Dan berangkatlah si kakek. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berangkatlah si kakek untuk menuju ke masjid berjamaah. Di tengah jalan, kakek ini jatuh, sehingga bajunya basah dan kotor. Akhirnya balik, si kakek ini pulang berganti dengan baju yang bersih. Berangkatlah kembali si kakek ini untuk menuju ke masjid. Di tengah jalan kepleset dan jatuh lagi. Kotor lagi, basah lagi. Pulang lagi, berganti dengan pakaian yang lain lagi. Kemudian kakek ini berangkat ke masjid kembali. Di tengah jalan, hampir kepleset dan jatuh lagi. Tidak jadi jatuh, kemudian karena ditolong oleh pemuda. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata pemuda yang menolong ini adalah setan. Nah, bisa dibayangkan, setan yang berwujud manusia. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, setan ini kemudian mengatakan bahwa jatuhnya kakek yang pertama ini, Allah akan mengampuni dosa si kakek. Karena apa? Semangatnya untuk pergi ke masjid. Kemudian setan ini mengatakan yang berikutnya, bahwa jatuhnya si kakek ini yang kedua, Allah telah mengampuni dosa keluarganya si kakek. Kemudian yang ketiga, setan ini kembali mengatakan
jatuhnya kakek yang ketiga, meskipun tidak sampai menyentuh tanah dan bajunya kotor, bajunya basah, setan ini mengatakan jatuhnya yang ketiga, Allah telah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan dari tetangga-tetangga si kakek. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari cerita ini memberikan motivasi kepada kita bagaimana semangat kita sebagai seorang hamba untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk menjalankan ibadah, terutama sholat. Nah, alhamdulillah di masjid ini dari tahun kemarin, kemudian tahun ini kami bisa sowan silaturahmi kembali, Masya Allah, jamaahnya tetap luar biasa. Nah, sesuai dengan semangat dari ibu-ibu, semangat luar biasa. Kenapa Bu? Sehat selalu. Sehat apa? Sehat semangat. Nek bapak-bapak napa yel-yel? Masya Allah, luar biasa. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah memberikan kekuatan, kesabaran kepada kita. Di madrasah Ramadan ini Allah memberikan tarbiyahnya kepada kita. Allah memberikan pendidikannya kepada kita agar nanti di penghujung Ramadan, di akhir Ramadan, kita menjadi la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Berkatan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sedikit mengingatkan saya pribadi bahwa kita diciptakan oleh Allah tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah. Bila taufiq wal hidayah, nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.